Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba diskusi membuat program kecil dengan menggunakan Python untuk kasus yang pernah saya berikan di kelas ya. Jadi daripada kasusnya itu kita mau buat program di mana programnya itu bisa digunakan untuk menghitung orang yang datang, yang menghitung antrian. Kemudian nanti hitungannya itu juga bisa di reset atau dikembalikan ke nol gitu ya. Nah, kalau kita menghadapi sebuah problem itu kita harus lihat dulu ya, inputnya apa nanti kira-kira, kemudian proses apa yang dilakukan, kemudian apa output yang diharapkan dari program yang akan kita buat itu ya. Jadi itu harus kita analisa dulu seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Untuk kasus yang tadi berarti tadi ada inputan bahwa ketika ada orang datang kita pencet satu tombol counternya bisa nambah satu ya. Harapannya nanti program juga menampilkan ini loh, orang yang datang nambah satu, berat jadi berapa. Kalau awalnya 0 nambah satu jadi satu ya. Kalau dia udah satu nambah satu lagi dia jadi dua, begitu seterusnya. Kemudian input yang kedua, oh bisa di reset nih. Ketika menekan tombol tertentu dia bisa reset. Oke, kita asumsikan menekan tombol R dia bisa reset misalkan gitu ya. Jadi kembali ke 0 hitungannya ya. Terus apalagi udah nggak ada ya, programnya berarti jalan terus ya. Programnya jalan terus berarti ada looping ya. Sampai kondisi tertentu, mungkin kalau kita pencet satu tombol dia berhenti gitu ya. Apa, oke tombol K deh, tombol K misalkan, tombol keluar. Kalau kita pencet K programnya selesai ya. Jadi inputnya ada tiga berarti ya. Tadi kalau saya pencet tombol C misalkan counternya nambah satu. Kalau kita pencet tombol R reset. Kalau kita pencet tombol K keluar. Berarti inputnya ada tiga tadi. Outputnya tadi ya, setiap kali dipencet C counternya nambah satu ditampilkan. Counternya jadi sekian gitu ya. Berulang terus. Ketika tombol R dipencet counternya jadi 0 ditampilkan juga gitu ya. Oke, sekarang kita sekarang kita akan masuk ke dalam materi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita garap ya. Jadi tadi inputnya bisa C, bisa R, bisa K. Oke. Input ya, berarti ada inputan yang harus diinputkan oleh pengguna, oleh user ya. Di sini saya buat variabel untuk menerima inputannya. Saya kasih in 1 ya. Kalau in aja nggak boleh ya, karena in itu adalah keyword yang digunakan di Python, jadi dia nggak boleh digunakan sebagai nama variabel. Oke, inputkan aksi Anda. Inputkan input aksi gitu ya. Ya, bebas ya sebenarnya. Kemudian dia looping ya. Programnya kan jalan terus ya. Selama dia nggak mencet K, nggak selesai, nggak keluar gitu ya. Jadi selama in1 tidak sama dengan K, loopingnya jalan terus ya. Oke, loopingnya jalan terus. Ini contoh aja ya, sambil kita tes nanti looping ya. Kalau dia udah mencet K, program selesai, program berhenti. Oke ya, Ctrl S, kita coba jalankan dulu ya. Inputkan aksi, saya pencet A, enter, looping jalan ya. Oh sorry, ada yang salah nih, ada yang salah ya. Ini loopingnya jalan terus nih, ada yang salah. Saya stop, Ctrl C ya. Yang salah. Nah ini dia looping terus ini kan tadi diinputkan K ya, dia jalan terus sampai programnya hang ya. Sorry, harusnya oke, saya benahin kamera dulu ya. Harusnya ada input lagi gitu ya, ada input lagi gitu ya. Ini saya copy aja, ada input lagi untuk input berikutnya. Saya simpan, saya jalankan ya. Inputkan aksi, saya pencet A, enter, looping dia
saya pencet S, looping lagi, saya pencet G, looping lagi, saya pencet K, program berhenti. Oke ya, clear. Sekarang permasalahannya, ini saya hapus. Permasalahannya kan nanti inputnya itu bisa C, bisa R, bisa K gitu ya. Kalau dia selain itu dia looping lagi gitu ya. Kalau dia menginputkan C, berarti pakai if ya. Kalau inputnya sama dengan C, apa yang dilakukan? Counternya nambah 1. Counter sama dengan counter ditambah 1. Oi, kita berarti punya variabel counter dong, gitu ya. Kita punya variabel counter dong. Berarti kita deklarasikan di sini counter isinya adalah 0 pertama kali. Oke ya. Jadi kalau dia mencet C, counternya nambah 1, kemudian ini kita tampilkan ya. Isi counternya adalah kita tampilkan di sini ya, counter. Oke. Kemudian cek lagi nih. Jika in1 sama dengan R, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah reset. Ya, reset counternya dinolkan lagi. Counter sama dengan 0. Ya. Di sini saya tampilkan print isi counter ya, copy aja ya. Isi counter adalah 0. Reset, tambah tulisan reset ya. Reset isi counter adalah 0. Oke ya. Sudah ya. Kalau dia mencet selain itu, nggak ada kondisi. Gitu ya, nggak melakukan apa-apa. Saya simpan. Kita coba ya. Saya buang dulu supaya kembali bersih. Oke. Inputkan aksi. Misalkan saya pencet C, counternya nambah 1. Aksi lagi C, counternya nambah 1 lagi. Aksi lagi C, counternya nambah 1 lagi. Gitu ya. Kita coba R, counternya balik 0. Kita coba C, balik 1, tambah 1 ya. C lagi tambah 1. Saya pencet A, nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Saya pencet B, nggak ngapa-ngapain. Saya scroll ke bawah ya. Kelihatan nggak ya? Ya. Saya pencet C, counternya nambah 1. Saya pencet C, counternya nambah 1. Saya pencet K, programnya berhenti. Ya. Oke, jadi ini contoh program sederhana untuk membuat counter ya, yang kemarin sempat saya beri tugas itu ya. Ya, programnya kira-kira seperti ini. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa komentar atau mungkin bisa minta agenda diskusi malam ya dengan saya. Nanti kita akan luangkan waktu untuk diskusi malam. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.